Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Sakaria 8 ayat 6. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kita tahu bahwa 70 tahun masa pembuangan telah membuat hidup bangsa Yehuda dan Israel terpuruk di tanah pembuangan Babilonia. Mereka tidak diperhitungkan sebagai warga negara. Ketika dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang merespon. Dalam situasi seperti ini, Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian sebagai tindakan penyelamatan. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores agar mengizinkan mereka pulang. Hal itu merupakan tindakan Allah yang nyata dalam sejarah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah mereka menetap, Tuhan masih berbicara kepada sisa-sisa orang Yehuda. Pertama, mereka harus menguatkan hati. Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan itu, sehingga mereka bisa pulang ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji akan mengubah hidup mereka menjadi berkat. Ini bisa kita lihat di ayat 3-13. Kedua, jika mereka melaksanakan hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, merancang kebaikan, mengucapkan kata-kata dengan benar dan ibadah yang benar, mereka akan mengalami kepenuhan kebaikan Tuhan. Dengan melakukan semua itu, mereka akan mengalami sukacita dan kegerangan. Ibadah kepada Tuhan menjadi suatu kegerangan oleh karena pembebasan dan komitmen yang baru yang telah mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sama dengan kepada Yehuda dan Israel, mereka adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini sehingga selalu memberi kesempatan baru kepada mereka. Demikian juga kepada kita semua. Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu menyayangi kita, sehingga Dia selalu memberi kesempatan baru kepada kita untuk selalu membenahi diri dan selalu menjanjikan berkat-berkat baru bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita sadar kehidupan kita, perjalanan kita ini, terkadang kita jatuh, terkadang kita terpuruk, terkadang kita naik. Tapi ingatlah, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia selalu memberikan kesempatan yang baru untuk kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan kita selalu terbuka dan selalu berserah diri kepada Tuhan supaya Dia mengarahkan dan membimbing kehidupan kita ini dengan kasih-Nya. Hiduplah dengan merenungkan bahwa hidup kita ini biji mata Tuhan yang dilindungi dan dikasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ayat ini mengingatkan kami hari ini bahwa kami senantiasa Engkau lindungi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini bukanlah karena kehebatan, kekuatan kami, tapi karena pengasihan-Mu, karena perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan kuatkan dan ingatkan kami senantiasa untuk hidup tetap di jalan-Mu.
Tuhan berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk yang sakit Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Untuk yang berduka cita Tuhan hiburkan. Untuk yang mengalami kesusahan, kesulitan, Engkau kiranya senantiasa menyertai, memberikan kekuatan supaya pengharapan tetap hidup. Kami berserah sepenuhnya karena campur tangan Tuhan membuat hidup kami menjadi bahagia, menjadi kuat dan berpengharapan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.